Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Putri Solihah, NIM 24235. Di sini Sefira akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi ahwal dan macam-macamnya untuk memenuhi tugas UAS ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelum saya mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi ahwal, saya akan bertanya, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu ahwal? Ayo coba cung, siapa yang tahu? Nah, nggak tahu semua. Saya akan jelaskan ya, bahwa ahwal adalah menurut At-Tusi, yaitu ahwal adalah suatu kondisi jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa, yaitu sedangkan menurut Al-Quraisy, ahwal merupakan anugerah Allah atau keadaan yang datang tanpa wujud kerja. Jadi ahwal itu suatu kondisi yang jiwa yang diperoleh melalui kesucian jiwa. Berarti ahwal itu kesucian jiwa yang ditantangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berupa wujud, kayak gitu kan. Seperti halnya makomat. Dalam ahwal juga memiliki berbagai pandangan yang berbeda pada ulama sufi. Hal ini terjadi karena Nabi sendiri tidak memberikan suatu sinyalemen mengenai macam-macam dan tingkatan-tingkatannya. Dengan kata lain, ahwal secara umum yaitu dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun tidak ada penjelasan secara rinci mengenai peringkat tertinggi dan terendah dari ahwal. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa pemeringkatan mengenai ahwal adalah hasil dari ijtihad dan pemikiran para ulama sufi. Nah, dari sini itu ulama sufi atau pemikiran dari para ulama sufi itu menyimpulkan bahwa ada beberapa macam-macam ahwal yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadisnya, yaitu yang pertama ada ini macam-macam ahwal ya. Jadi tadi penjelasan pengertian ahwal itu sendiri yaitu kesucian jiwa yang datang dari Allah tanpa ada wujud kerja gitu. Berarti mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah, ahwal ini macam-macamnya itu ada al-muqarabah. Yang pertama ada al-muqarabah. Al-muqarabah ini yaitu adalah al-muqarabah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat para sufi mengalami mengalami al-muqarabah ini, ia akan senantiasa untuk berbuat kebaikan dan kejujuran karena ia merasa bahwa selama dia melangkah ke sesuatu perbuatan, yaitu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para sufi ini yaitu berusaha untuk berbuat baik dan jujur. Nah, dengan maksud ini, para sufi ini bermaksud agar seorang sufi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu kuncinya sufi untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ridhonya ini, maksudnya dalam ridhonya Gusti Allah ini, yaitu dengan apa sih? Dengan mengerjakan amal soleh. Tetapi para sufi ini tidak berbuat untuk ria, tidak berbuat untuk ria semata kayak gitu. Nah, terus Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Jurairi mengatakan, jalan kesuksesan dibangun di atas dua bagian. Yang pertama, hendaklah engkau memaksa jiwa dengan muraqabah. Kedua, hendaknya ilmu yang kau miliki nampak pada perilaku lahiriah atau keseharianmu. Nah, yang kedua ada macam ahwal yaitu al-khauf.
Al-Khauf ini yaitu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti takut. Hal ini di mana para sufi mengalami rasa takut terhadap larangan-larangan Allah, sehingga ia akan selalu beramal baik. Nah, para sufi ini, khauf itu kan artinya takut. Nah, para sufi ini yaitu takut karena apa? Karena ada larangan-larangan dari Allah yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari, yaitu para sufi itu takut. Nah, akhirnya dengan ketakutan itu para sufi untuk berusaha untuk menghindari ketakutan tersebut atau larang-larang tersebut. Nah, Al-Qurairi berpendapat bahwa khauf berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi, khauf atau sesuatu yang hal yang tidak diharapkan terjadi dan sesuatu yang diharapkan hilang. Dan pada prinsipnya takut yang dimaksudkan yaitu rasa takut yang timbul akibat dari suatu perbuatan yang pernah dilakukan. Jadi misalkan saya pernah berbuat misal saya pernah berbuat maksiat kayak gini, tetapi dengan dia menyadari bahwa saya sudah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, saya itu berubah atau bertaubat gitu kan. Takutnya itu yang dimaksud itu. Nah, alasan di sini pada prinsipnya takut yang dimaksudkan yaitu rasa takut yang timbul akibat dari suatu perbuatan yang pernah dilakukan. Alasan mengapa wajib mempunyai sifat khauf yaitu yang pertama, dapat mencegah dari maksiat karena pada dasarnya nafsu itu selalu pada perbuatan buruk. Nah, nafsu itu condong atau cenderung ke perbuatan buruk. Perbuatan baiknya ya bisa berapa persen gitu. Jadi kan kebanyakan tuh buruk kayak gitu kan. Nah, yang kedua, rasa takut diperlukan dalam hal yang dapat merusak ibadah dengan cara merasa bangga terhadap ibadah yang dilakukan gitu. Nah, ya seperti kayak gitu Ria, kita nggak boleh kan. Nah, khauf yang terdiri dari 3 macam yaitu khauf tabi'i atau khauf yang bersifat naluriah. Yang kedua, khauf ibadah atau khauf yang hanya boleh diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada khauf sir atau perasaan takut bersembunyi, misalnya takut terhadap penghuni kurban. Yang ketiga ada sauk, adalah rindu, yaitu suatu kondisi selalu ingin bertemu dengan yang dirindukan atau yang dicintai. Nah, seorang hamba yang sedang rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ingin dekat dengan Allah. Seperti layaknya seorang sufi yang sedang mengalami rindu akan condong atau cenderung melakukan ibadah terus-menerus. Nah, misalkan nih ya kan, misalkan kalau ada seseorang yang rindu dengan pacarnya atau pasangannya, yaitu kan dia kan selalu menyebut namanya atau ingin bersama dengannya kan. Nah, begitupun juga sebaliknya ketika seorang sufi merindukan Allah Subhanahu wa taala, ia tuh selalu menyebutkan asma Allah, misalnya asmaul husna atau subhanallah atau bertasbih atau berzikir. Ia selalu menyebutkan seorang sufi. Nah, seorang sufi ini dan ingin dekat dengan Allah, dia melakukan ibadah secara terus-menerus kayak gitu. Itu seorang sufi yang merindukan Allah Subhanahu wa taala. Itu macam sauk yang ketiga. Yang keempat itu ada raja, berharap, pengharapan. Raja di sini yaitu dapat diartikan dengan sebagai kebalikan dari khauf, takut akan sesuatu yang dapat terjadi, maka raja justru berharap agar sesuatu yang akan terjadi. Dalam penerapannya, khauf diperlukan bagi orang yang telah berbuat suatu kesalahan agar tidak mengulanginya. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa tadi khauf itu cenderung kepada ia sudah melakukan sesuatu dan ingin memperbaikinya, ya kan? Tetapi di sini raja itu beda dengan khauf. Raja ini yaitu untuk sedang raja diterapkan dalam hal untuk memupuk optimisme agar suatu hal yang diharapkan terlaksana dengan baik. Jadi di sini raja itu mengharapkan untuk
sesuatu yang baik-baik saja. Para sufi berpendapat bahwa raja adalah berharap atau optimisme mengenai perasaan senang hati, menantikan sesuatu yang diinginkan atau yang didambakan dan disenanginya. Nah, pada raja yaitu kita dituntut untuk memenuhi syaratnya. Pertama, cinta pada yang diharapkan. Yang kedua, takut apabila harapannya hilang. Yang ketiga, berusaha untuk mencapainya. Yang terakhir yang kelima itu ada uns, kekerabatan. Uns adalah suatu jiwa atau keseluruhan ekspresi rohani yang terpusat hanya pada satu titik sentrum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi yang telah merasakan hal ini, ia akan merasakan benar-benar telah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kayak seperti seorang sahabat gitu, berarti sudah merasa erat dengan Allah gitu, diumpamakan seperti sahabat kayak gitu kan. Yang terakhir itu ada tumak ninah. Yang keenam ya, ada tumak ninah. Itu macam-macam akhwal yang terakhir, dimana tumak ninah ini merupakan suatu rasa tenang, tidak was-wasan ataupun merasa khawatir. Pada seorang sufi yang sudah mengalami tingkatan ini, berarti orang yang benar-benar atau orang yang memiliki tingkatan yang paling tertinggi, yaitu orang yang ingatannya yang kuat, ilmu dan imannya yang kuat. Wah, subhanallah ta'ala banget ya. Ya, berarti itu benar-benar tingkatan sufinya tuh udah tinggi. Kalau kita, wah, jangan ditanyakan, kita mah masih itu butiran debu juga kan ya. Kadang manusia itu juga kan berubah-ubah. Kita mah kalau tingkatan sufi mah enggak banget, mungkin kita harus melalui tingkatan-tingkatan yang lainnya juga kan. Nah, di sini berarti tumak ninah itu kan secara tenang. Nah, di mana tumak ninah ini itu mempunyai sifat istiqomah. Istiqomah ini dengan beribadah secara mudawamah, yaitu terus menerus. Istiqomah kan berarti tetap kan melakukan itu terus menerus. Nah, itu yang dilakukan oleh para sufi. Maka ketika misalkan kita melakukan sesuatu kebaikan atau misalkan melakukan sesuatu yang kita baik, kayak misalkan dekat dengan Allah, misalkan dengan sholat duha kan, kita dengan sholat duha terus tetapi tetap terus menerus, kita juga sudah dikatakan dengan tingkatannya sufi, yaitu dengan tumak ninah. Itu kita juga bisa dikatakan sebagai seorang sufi, karena seorang sufi itu beliau yang sudah menerapkan atau mempunyai ciri khas itu bersifat tumak ninah, yaitu istiqomah dengan terus melakukan ibadah secara terus menerus, tidak bolong atau tidak ditinggalkan kayak gitu kan. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang berkenan atau kurang jelas. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.